Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula hendaknya kita dengan perbuatan kita, yakni kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia, senantiasa kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa menjadikan semua amal menjadi sia-sia, habis tak bersisa. Bahkan juga bisa terkadang menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Penyakit itu namanya adalah hasad. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhilah olehmu hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu akan memakan segala amal-amal yang baik seperti api memakan kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar di Arab, tempat Nabi tinggal, susahnya luar biasa. Bukan seperti di tempat kita yang banyak batang kayunya. Susah. Lalu setelah susah payah dikumpulkan kayu itu, setelah menumpuk, tiba-tiba datang api, dalam hitungan menit habis semua, tak bersisa. Tinggal abunya saja. Abunya ditiup angin, habis, hilang semua. Begitu Nabi mengumpamakannya, bahwa beramal ini susah, sulit. Puasa itu sulit, menahan hawa nafsu, menahan berbagai godaan, kita laksanakan. Salat berjamaah, datang ke masjid, berat. Melangkahkan kaki, melawan malas. Salat tahajud malam, berat. Melawan kantuk. Sedekah, zakat, kita lakukan dengan perjuangan yang berat, melawan sifat bakhil kita. Maka semua amal ibadah yang susah payah sudah dilaksanakan itu bisa dia habis tak bernilai di hadapan Allah, sebagaimana tumpukan kayu bakar yang habis dimakan oleh api, berubah menjadi abu, habis karena penyakit yang namanya hasad. Namun bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, dia akan melihatnya nanti. Itu janji Allah dalam Al-Quran, dan Allah tak pernah ingkar janji. Maka memang akan didatangkan oleh Allah amal-amalnya itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Akan kami datangkan semua amal-amalnya. Ini solatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini zakatmu, ini sedekahmu. Lalu setelah dia melihat amal-amalnya itu, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan dia bagaikan debu yang ditiup angin, hilang tak berbekas. Apa yang menghilangkannya? Salah satu di antaranya adalah penyakit yang namanya hasad. Apa itu hasad? Sering kita mengartikan iri hati, dengki. Tidak salah. Tapi pengertian hasad yang paling sempurna disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau membagi hasad itu menjadi dua bagian. Yang pertama, kata beliau, karahiyatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ketika melihat ada nikmat jabatan diberikan oleh Allah kepada orang lain, datang rasa benci dalam hati. Ketika ada kawan yang diberikan oleh Allah nikmat harta berlebih, maka datang rasa tak senang. Melihat kehidupan rumah tangga orang lain rukun dan bahagia,
ada rasa iri dalam hati, maka ini sudah setengah dari hasad itu. Kapan dia menjadi sempurna 100% lengkap? Ditambah bagian yang kedua, wa hubbu zawaliha, dia ingin supaya nikmat itu hilang. Dia ingin nikmat yang diterima oleh orang itu hilang. Bisa berpindah kepada dia atau memang hilang begitu saja. Yang penting hilang nikmat itu. Maka dari hasad itu muncullah dia hasud. Dari hasad muncullah siasat, muncullah fitnah, adu domba, berbagai macam cara dilakukan supaya nikmat orang itu tadi hilang. Tak mempan dengan cara zahir, maka digunakan dengan cara batin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang pertama kali terkena hasad? Maka dalam Al-Quran Allah ceritakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Mengapa iblis tak mau sujud? Dosa pertama iblis adalah hasad. Tak senang dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Dia merasa sudah beramal, beribadah sekian ribu tahun, lalu mengapa mesti sujud kepada Adam yang baru diciptakan? Kenapa Allah lebih memuliakan Adam? Tak senang dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Maka muncul hasad dalam diri iblis, muncul rasa tak senang, dan setelah itu muncul keinginan bagaimana supaya nikmat yang diterima oleh Nabi Adam itu hilang. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang sudah taat ibadahnya, rajin solatnya, puasa Ramadannya tak pernah tinggal, puasa sunatnya rajin, khatam Quran berkali-kali, tapi ada hasad dalam dirinya, terlintas juga dalam hatinya, kenapa si fulan yang ke masjidnya hanya seminggu sekali tapi hidupnya selalu senang? Kenapa si fulan yang bahkan tak pernah solat sama sekali tapi hartanya banyak, sedangkan aku yang selalu rajin ibadah, selalu rajin solat, tapi kenapa hidupku susah? Kenapa dia yang mendapatkan nikmat, kenapa bukan aku? Kalau pernah itu terlintas dalam hati kita, maka itu adalah salah satu dari sifat iblis. Iblis yang sudah di dalam surga saja dikeluarkan karena hasad, apalagi kita yang belum tentu sama sekali. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang agung ini kita merenung sejenak, kita introspeksi diri, bermuhasabah diri, tanya dalam hati kecil kita, selama ini adakah rasa tak senang dalam hati ketika ada kawan diberikan nikmat lebih oleh Allah? Selama ini adakah rasa benci dalam hati ketika saudara dilebihkan hartanya oleh Allah? Selama ini apakah ada rasa iri dan dengki dalam hati kita ketika melihat tetangga hidupnya aman, rukun, bahagia? Merenung sejenak, apakah selama ini kita ikut senang ketika melihat orang senang, ataukah justru kita susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah? Merenung sejenak, menegur diri, tegur diri kita, wahai fulan, ingat, ketika engkau hasad, maka melayanglah amal tahajudmu yang begitu sulit kau lakukan. Ketika kau hasad, maka hilanglah pahala sedekahmu seperti debu ditiup angin gara-gara hasad yang ada dalam hatimu. Kita tegur diri kita. Perenungan yang mendalam itulah yang akan menyelamatkan diri kita dari penyakit hasad ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mengobati penyakit hasad? Di antara caranya, yang pertama adalah kita tingkatkan iman kita. Meyakini sepenuh hati dalam hati kita bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi itu atas kehendak Allah. Allah yang mengatur segalanya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allah angkat orang yang Allah kehendaki, Allah muliakan. Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. Di tangannya lah segala kebaikan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi. Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya dalam hal rezeki. Memang begitulah, sudah sunnatullah. Ada orang-orang yang Allah lebihkan rezekinya, ada orang yang Allah lebihkan jabatannya, ada yang Allah lebihkan keluarganya. Maka jangan sampai kita tidak merasa senang dengan apa yang Allah lebihkan itu. Ketika kita merasa tidak senang, ketika kita merasa protes, maka kita sedang protes terhadap kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'di." Jangan kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena semua itu adalah ujian. Semuanya ujian. Orang yang Allah lebihkan nikmat, Allah lebihkan rezekinya, itu ujian. Orang yang Allah tahan rezekinya, itu pun ujian. Orang yang Allah lebihkan rezekinya, ujian apakah dia bersyukur atau tidak. Orang yang masih Allah tahan rezekinya, ujian apakah dia bersabar atau tidak. Maka jamaah, kita tanamkan dalam hati kita dengan tekad yang kuat, dengan keyakinan yang kuat bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita selalu bersyukur dan tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Kita lihat nikmat yang kita punya, bukan nikmat yang orang lain terima. Ketika kawan sama-sama bekerja, ternyata dia yang diangkat naik jabatannya. Yang kita lihat adalah nikmat yang ada pada kita. Kita masih bekerja, alhamdulillah. Banyak orang yang masih pengangguran. Ketika ada tetangga yang beli mobil, yang kita lihat nikmat yang ada pada kita, bukan yang ada pada dia. Alhamdulillah masih punya motor. Banyak orang lain yang masih berjalan kaki ke sana kemari. Maka dengan melihat nikmat yang ada pada kita, maka kita akan bersyukur dan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan itu. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, maka tidak akan ada hasad terhadap nikmat yang orang lain terima. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Pesan Nabi kepada Abu Hurairah, ridhalah menerima apapun yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kaya itu bukan berapa banyak harta yang dipunya, tapi kaya itu seberapa banyak kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengobati hasad dengan perbanyak kita berzikir, perbanyak berdoa kepada Allah. Begitu terlintas dalam hati kita hasad, maka cepat-cepat kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa kita doakan orang yang kita terlintas dalam hati kita itu, kita doakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki yang Engkau berikan kepadanya, dia semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Ketika kita bisa mendoakan orang lain untuk kebaikan, maka itulah tanda kita sudah menang melawan sifat hasad itu. Dan kita juga berdoa untuk diri kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita berdoa selalu dijauhkan oleh Allah dari sifat hasad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit hasad, sehingga amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan selama ini dapat nanti menolong kita di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tak berguna lagi harta, tak berguna lagi anak.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari hasad, selamat dari sombong, selamat dari segala macam penyakit hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.